Oke, baik. Jika kalian sudah menyelesaikan video kedua, ini ada video ketiga mengenai pembulatan angka penting. Mungkin pembelajaran tentang pembulatan angka sudah pernah kalian pelajari di SD maupun juga SMP. Di sini Bapak hanya sedikit mengulang, apakah kalian masih mengingat cara pembulatan angka. Nah, gampangnya adalah ketika kita ingin membulatkan angka, gitu ya. Misalkan ada angka koma gitu, kita pengen ngebulatin gitu. Biasanya itu kan kalau yang angka terakhirnya di bawah 5 itu dibulatinnya dengan cara dikurang. Kalau misalkan angka terakhirnya di atas 5 atau pas 5 maka dibulatinnya dengan cara ditambah satu. Contoh, pembulatan angka penting. Bapak langsung ke contoh aja ya. Misal Bapak punya angka 234,56. Nah, ini ketika hendak kita bulatkan, maka jadinya gimana? Jadi berapa? Ketika 234,56 kita bulatkan jadi angka berapa ya kira-kira? Nah, ketika seperti ini maka yang harus kita lihat adalah angka di terakhirnya ini. Angka terakhir ini. Kita lihat sini Bapak kasih warna merah ya biar lebih kelihatan gitu. Ketika ingin membulatkan suatu angka, maka kalian harus melihat dulu angka terakhirnya. Kita lihat angka terakhirnya berapa di sini? 6 kan? Nah, 6 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5 dong ya. Otomatis ketika hendak dibulatkan, maka hasilnya akan seperti ini. 6-nya dihilangkan, 6 ini dihilangkan, nanti ditambah 1 ke angka 5. Jadi gini, 234,6. Lah, kok Pak bisa? 5-nya kemana tadi? Di sini kan akhirnya 6 kan? Nah, 6 ini disebut sebagai angka taksiran kalau di belakang. Ya, yang tadi kita bahas di video pertama kan ada angka taksiran. Nah, angka taksiran itu yang paling belakang. Nah, angka taksiran ini harus dibulatkan. Nah, ketika angka taksiran ini lebih dari 5, gitu ya, maka angkanya hilang, angka taksirannya hilang, dan angka yang sebelumnya itu ditambah 1. Tapi kalau misalkan di bawah 5, maka angka taksirannya hilang begitu aja. Contoh pada kasus seperti ini, ya, ini angka. Ini Bapak kasih warna hijau deh ya. Nah, misalkan gini, 234,56 sama dengan ketika dibulatkan jadi 234,6. Yang warna hijau ini disebut sebagai angka pasti. Gitu. Disebut sebagai angka pasti. Yang 6 ini, yang warna merah ini disebut sebagai angka taksiran. Ketika hendak kita bulatkan, kita harus perhatikan angka taksiran terlebih dahulu. Gampang lah ya, kalian mungkin sudah bisa. Contoh yang kedua, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, misalkan itu 12,54. Nah, ketika hendak kita bulatkan, gitu ya, ketika hendak kita bulatkan nih, jadinya berapa nih? Tadi perhatikan angka yang paling belakangnya. Angka paling belakang itu disebut sebagai angka taksirannya. Perhatikan angka paling belakangnya ini, kita lihat. Di sini angka paling belakangnya adalah 4. Ketika kita hendak bulatkan, maka 4 ini kan karena di bawah 5, otomatis ya udah ketika hendak dibulatkan dia hanya hilang begitu saja. Jadi ketika dibulatkan jadi 12,5. Gitu ya. Contoh lagi biar lebih paham. 1,89 misalkan kayak gitu. Ya kan? Dibulatkan jadi berapa nih 1,89 tadi? Perhatikan angka paling belakang. Angka paling belakang disebut sebagai angka taksiran. Oke, kita lihat angka paling belakangnya. Angka paling belakangnya di sini berapa ya? 1,89. 9 kan? 9 lebih dari 5 enggak? Lebih dong. Otomatis ketika hendak dibulatkan, 9-nya hilang, ditambah 1 ke 8-nya. Jadi 1,9. Pak, coba Pak kasih contohnya jangan yang agak sedikit beda Pak. Oke, kasih contoh yang sedikit beda. Misalkan 1,35 35 berapa ya? 357 misalkan. Oke, atau misalkan 347 misalkan kayak gitu ya. 8 deh, 1,348. Ketika hendak kita bulatkan, maka kita harus perhatikan tadi angka yang paling belakangnya. Angka paling belakang tadi disebut apa? Angka taksiran, betul sekali. Nah, jadinya berapa? Karena 8 lebih dari 5,
Otomatis 8-nya hilang, nanti ditambah 1 ke angka 4-nya. Jadi angka 4-nya berubah jadi 5. Berubah jadi 5. Kok bisa berubah jadi 5 tadi? Dia dapat angka 1 karena hasil pembulatan 8 yang lebih dari 5. Kayak gitu ya. Bisa dong? Oke, aku harap kalian bisa.